Oke, sahabat iCare, kita kembali lagi dan masih akan lanjut ngobrol-ngobrol bareng Miss Mary Riana. Oke, nah Miss Mary aku mau lanjut pertanyaan yang tadi nih. Yes. Miss Mary bilang tadi menghadapi pandemi ini itu bukan sebuah rintangan tapi sebuah perubahan katanya. Yes. Nah itu gimana sih kita atau sahabat iCare di rumah biar bisa menanggapi ini semua secara positif? Ketika kita tidak bisa mengubah keadaan, ya mungkin di saat itulah kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, mengubah cara pandang kita. Nah, jadi how to stay positif buat saya penting untuk kita bisa tahu apa yang kita fokuskan. Jadi jangan fokus dengan apa yang kita nggak bisa. Wah, nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan. Wah, bawaannya kesel kan, bawaannya stres. Tapi fokus dengan apa yang kita bisa. Oke, memang nggak bisa liburan, tapi kan bisa spend time dengan anak-anak, ya kan, di rumah, main, gitu. Bisa melakukan aktivitas-aktivitas baru yang mungkin sebelumnya nggak pernah dilakukan. Jadi itu aja sudah berbeda. Jangan juga fokus dengan apa yang kita nggak punya. Wah, sekarang jadi nggak punya tabungan berkurang, ya kan, nggak punya uang, dan seterusnya. Tapi fokus dengan apa yang kita masih punya. Setidaknya kita masih punya keluarga yang masih sehat, yang kita masih bisa hargai, gitu kan. Kita masih punya nafas, masih punya kesehatan. Jadi itu sih apa yang kita fokuskan itu matters banget. Dan yang paling penting apapun situasinya selalu ada yang baik. Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik yang bisa disyukuri, yang bisa dibagikan. Gimana cara pandang kita aja ya, Miss, melihat sesuatu yang positif itu. Betul. Tapi kalau gitu sekarang saya giliran nanya, boleh nih, mumpung ada dokter, silakan. Ya, sebenarnya yang kadang-kadang sekarang membuat saya sendiri sedikit khawatir itu justru OTG. Ya kan, orang tanpa gejala. Apa sih yang terjadi dalam tubuhnya dibandingkan dengan yang penderita COVID yang memang positif? Nah, namanya virus baru masih banyak yang harus dipelajari karena terus terjadi perubahan, gejala-gejalanya juga terus perubahan. Yang dicurigai dari penelitian itu adalah karena adanya mutasi. Namanya virus, dia bisa berubah terus menyesuaikan dengan lingkungannya. Makanya gejala-gejalanya juga masih tidak khas karena banyak gejala itu yang tidak sesuai dengan yang dicurigai sejak awal, yaitu seperti demam, batuk pilek. Apabila kita merasakan gejala itu, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita tahu dulu nih, kita ada paparan atau enggak. Paparan dengan orang yang COVID-19 atau enggak. Masalahnya, kita nggak tahu siapa yang terpapar, siapa yang tidak. Jadi ketika kita ada gejala, cobalah minimal dengan menjaga semua protokol kesehatan, kita bisa isolasi mandiri dulu. Tetapi kalau sekiranya sudah bahaya, tidak bisa isolasi mandiri, dikonsultasikanlah ke tenaga kesehatan atau ke dokter. Aku juga pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, Miss Mary dan juga Zi. Tadi kan gantian nih, Zi yang ngajak aku ketemu sama Miss Mary. Sekarang aku punya temen juga, psikolog. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih kita mengubah pola pikir kita di era pandemi ini. Penting tuh. Kita tuh janjiannya tadi katanya di daerah sana. Mungkin kita ke sana kali ya. Oke, boleh, yuk. Itu dia Tiara tuh. Hai Ti. Hai. Apa kabar? Senang banget ketemu lagi nih kita ya. Benar-benar. Tadi tuh kita udah ngobrol banyak sama Miss Mary tentang ya suasana COVID-19 saat ini deh. Nah, pengen nanya juga nih ke Tiara sebagai psikolog. Menurut Tiara nih dari sisi psikologis, sekarang kan PSBB diberlakukan kembali. Tapi pas waktu dari awal itu ketika sempat kita new normal dilonggarkan, tapi kenapa banyak masyarakat yang ikut longgar juga gitu loh? Apa sih ada pengaruhnya dari sisi psikologis gitu loh? Iya, jadi kita kan sudah hampir 7 bulan ya dalam periode pandemi ini. Jadi semua orang tuh sudah mulai merasa lelah dan bosan. Apalagi rata-rata kan sudah di rumah semua, banyak orang yang work from home ya. Gitu. Jadi ketika pun kembali ke kantor, rutinitasnya juga belum normal sebetulnya ketika akhirnya kita kembali lagi ke PSBB. Jadi masyarakat juga masih merasa jenuh, bosan, dan rasanya udah nggak kuat lagi nih untuk berada di rumah. Sebetulnya karena kebosanan yang sudah begitu panjang dan begitu lama yang terjadi. Gitu sih. Oke, bagaimana tentang kekhawatiran? Karena kan banyak masyarakat juga jadi cemas nih. Mau tes swab cemas, PCR juga cemas. Belum lagi banyak perdebatan tentang konspirasi COVID-19, ya kan? Nah, jadi apakah itu juga mempengaruhi jadi tingkat kewaspadaan jadi menurun? Ya, jadi ternyata nih ada satu survei yang menunjukkan dari 1.500 sampel itu 64% lebih masyarakat itu ternyata merasa depresi dan cemas. Akibat 64% lebih ya? Betul. Gitu. Jadi dari sampel tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya banyak masyarakat memang yang longgar, tapi kebanyakan justru mereka merasa cemas dan depresi. Artinya di sini
belum tentu sebetulnya mereka yang longgar-longgar itu bukannya mereka tidak merasa cemas atau mereka tidak merasa khawatir atas mungkin exposure terhadap COVID, tetapi sebetulnya mungkin karena kejenuhan yang sudah begitu panjang itu yang membuat mereka akhirnya tidak kuat menahan diri untuk tidak berpergian atau untuk tidak berkumpul-kumpul begitu. Nanti aku juga pengen nanya nih, dengan fenomena yang terjadi saat ini, banyak masyarakat itu yang stres karena berbagai faktor, nggak hanya karena pandemi ini. Nah, Tiara sendiri menanggapi stres yang terjadi pada masyarakat pada saat pandemi seperti ini tuh seperti apa sih? Ya, sebetulnya stres dan cemas itu perlu untuk dimiliki ya. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak cemas dengan kondisi ini justru membahayakan. Artinya biasanya orang-orang yang tidak cemas merasa abai terhadap protokol, terhadap kemungkinan mereka terekspos dengan virus yang kasat mata ini gitu ya. Jadi yang tidak kasat mata ini yang sehingga kita tidak tahu nih kapan kita perlu menjaga jarak dan kapan kita mungkin memiliki resiko yang lebih. Sehingga cemas dan stres itu sebetulnya wajar sekali terjadi dalam situasi seperti ini. Asal kita menyadari batasan kecemasan dan ketakutan itu tadi sejauh mana jangan sampai itu mengontrol perilaku kita sampai akhirnya membatasi aktivitas yang harus kita lakukan. Atau misalnya membuat kita jadi cemasnya berlebihan jadi tidak berani ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Jadi kuncinya itu sebenarnya kelola stresnya itu sendiri ya. Karena stres pasti ada sih ya dalam kehidupan ya Miss Mary ya. Pasti. Tentunya pasti ada, tinggal gimana ngelolanya, benar ya. Mengelola stres dan mengelola kecemasan juga. Tapi sayang itu bukan hal yang mudah deh. Betul sekali. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Jadi nih sahabat iCare, setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak dengan psikolog Tiara Puspita dan juga masih ada Miss Mary. Kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara mencegah atau mengelola cemas di masa pandemi seperti ini. Jangan kemana-mana ya sahabat iCare. Yuk kita ngobrol.